Hai teman-teman, jadi hari ini saya sedang berkunjung ke rumah siswa dan orang tua dari Sekolah Rakyat Provinsi Banten. Ayo ikutin. Jadi hari ini saya sedang bersama siswa dan orang tua akan sedikit bertanya tentang kehidupan mereka. Ade boleh perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Sodik Adahari. Usia saya 15 tahun. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Tempat tinggal saya lingkungan Tegal Duren, RT 002 RW 003, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Nah, dulu Ade pernah sekolah di mana? Saya dulu sekolah di Al Islam. Terakhir sekolah di Al Islam MTS. Kelas 3 lulus MTS. Saya ingin melanjutkan sekolah rakyat karena untuk meringankan beban orang tua dan merubah ekonomi keluarga. Mana sih perasaan Ade bisa masuk ke sekolah rakyat? Rasanya senang dan fasilitasnya bagus. Nanti harapan kamu dengan mulai sekolah rakyat gimana? Harapan saya ingin menjadi orang yang berhasil dan sukses. Menurut kamu tuh sekolah tuh penting gak sih? Sangat penting bagi setiap manusia. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Nah, siapa sih yang paling mendukung di balik sekolah rakyat ini? Yang paling mendukung di balik sekolah rakyat ini adalah orang tua saya. Ada nggak sih pesan dan kesan buat sekolah rakyat ini yang kamu mau sampaikan? Pesannya, semoga sekolah rakyat dapat mendidik setiap anak-anak yang putus sekolah. Dan apa yang kamu lakukan ketika kamu udah keterima di sekolah rakyat ini? Tidak lanjut sekolah. Saya alhamdulillah sangat terbantu sekali dengan adanya sekolah rakyat ini, dan mudah-mudahan anak saya ini, ya anak saya yang ketiga, Ahmad Fajar Sodik Adahari, yang dari 5 bersaudara. Mudah-mudahan Ahmad Fajar Sodik Adahari ini semangat dan terus sekolah sampai dengan tercapai cita-citanya. Nah, harapan saya semoga anak saya ini menjadi anak yang senantiasa berbakti dan mengabdi kepada kedua orang tuanya dan kepada nusa dan bangsa. Kasih sekali kepada pendamping PKH yang telah membantu kami untuk memberikan peluang kepada anak saya, dan alhamdulillah saya semangat sekali karena sekolah rakyat itu fasilitasnya baik dan membantu secara ekonomi saya, dan semuanya itu tanpa biaya dan gratis. Dan harapan saya semoga anak saya ini menjadi anak yang soleh. Alhamdulillah saya sekolahnya SD Cipocok Jaya 4, kalau dulu SD Kubil, dan dilanjutkan dengan sekolah paket. Saya ikut paket B, dan alhamdulillah ikut paket juga, paket C, jadi serba paket. Alhamdulillah saya lulus. Dan kenapa anak bapak bisa ikut ke sekolah rakyat ini? Karena satu, anak saya bersemangat untuk ikut sekolah rakyat, dan awalnya anak saya pun menyampaikan kepada orang tuanya. Saya pun sangat sedih karena kondisi ekonomi saya seperti ini. Saya kasihan sama bapak usahanya seperti ini gitu. Apakah bapak nanti kebiayaan saya sekolah gitu. Akhirnya ya dengan adanya sekolah rakyat ini sangat terbantu sekali dengan keberadaan ekonomi saya saat ini. Dan bagaimana perasaan bapak ketika anaknya mau mulai sekolah rakyat? Perasaan saya sangat senang, alhamdulillah, karena dengan adanya sekolah rakyat seolah-olah gitu ya mudah-mudahan ini jadi doa anak saya tuh berhasil gitu. Jadi belum apa-apa, saya ini udah istilahnya membayangkannya berhasil anak saya gitu. Artinya sangat terbantu sekali untuk cita-cita anak saya, alhamdulillah. Baik Pak, Ade cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sekeluarga sangat berterima kasih sekali kepada program Bapak Presiden Prabowo Sekolah Rakyat ini, dan terima kasih kepada Kementerian Sosial dan terima kasih kepada Dinas Sosial Provinsi Banten dan terima kasih kepada pendamping PKH yang telah membantu kami untuk menyekolahkan anak saya ke sekolah rakyat. Maju. Fajar, untuk minatnya suka olahraganya main apa? Olahraganya? Badminton, bermain bola, Main bola. sudah. Udah. Kalau kesenian suka apa nggak? Kesenian saya Sukanya berpramuka. pernah main drama katanya ya, kata Drama. bapak ya. Terus kalau bahasa Bahasa Arab, Inggris. Arab sama bahasa Inggris. Kalau untuk hobi yang paling sering nih dilakuin sehari-hari, Hobi yang paling sering sepak bola. sepak bola. Mancing nggak? Enggak. Kalau prestasi katanya pernah tahfiz ya? Iya. Tahfiz berarti tahfiz juz berapa? Juz 29. Terus prestasinya apa lagi? Juara 3. Juara kelas ya? Juara kelas. Untuk cita-citanya, Fajar ingin jadi apa? Dokter. Dokter umum apa dokter apa? Dokter umum. Dokter umum. Terus rencana Fajar setelah lulus sekolah? Rencananya ingin melanjutkan ke kuliah. Ya, kuliah kedokteran ya. Terus motivasi Fajar untuk masuk sekolah rakyat? Motivasinya untuk Membantu untuk membantu orang tua membantu orang. dan meringankan beban orang tua. Terus apakah Fajar bersedia mengikuti peraturan dan tata tertib di sekolah rakyat? Bersedia. Bapak atas nama Bapak Nur Said, Ya, betul. hubungannya ayah, alamat lingkungan Tegal Duren, RT 02, Ya. RW 03, Ya, Cipocok benar. Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Untuk nomor HP-nya 08211 4771 Benar. 853. Ya. Bapak, ini ada pertanyaannya Pak ya, Ya. untuk komitmen orang tua. Ya. Apakah Bapak benar ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Ya. Oh ya. Terus siapakah yang menginginkan anak bersekolah dan tinggal di sekolah rakyat? Apakah keinginan anak saja, keinginan ibu saja, keinginan ayah saja, keinginan kedua orang tua saja, atau keinginan anak dan orang tua? Ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya, Ya. berarti anaknya Anak, orang anak tua. sama orang tua juga ya Pak ya. Terus yang ketiga, apakah harapan orang tua setelah mengikuti pendidikan di sekolah rakyat? Harapan Bapak sebagai orang tua dan harapan Ibu mungkin ya sebagai orang tua. Harapan saya adalah mudah-mudahan Fajar tercapai cita-citanya. Amin. Kemudian, apakah Bapak siap mendukung anak untuk mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat? Ya, siap. Terus, apakah Bapak bersedia mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku di sekolah rakyat? Ya, bersedia. Oke. Selanjutnya, jika bersedia, apakah Bapak Ibu bersedia mengikuti program pemberdayaan sosial ekonomi untuk orang tua dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga? Bersedia. Ya. Jika bersedia, berarti di bidang apa Pak? Usahanya kalau misalnya nanti ada pemberdayaan sosial dagang, perdagangan di bidang apa Pak? Di bidang ekonomi, Ya, sembako ya. sembako, Terus jasa, biasa, baik perbengkelan ataupun jasa lainnya. perdagangan, cukup Pak ya. Terus pertanian. Di balik tawa seorang anak di sekolah rakyat, tersimpan mimpi yang besar dan perjuangan yang tak kenal lelah. Bagi mereka, belajar bukan sekedar kewajiban, tapi harapan jalan menuju masa depan yang lebih baik.
Mereka bukan sekedar angka dalam statistik, tapi wajah-wajah masa depan Indonesia yang sedang diterpa oleh kasih sayang, semangat, dan kepedulian.